Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut, tralalala, tralalala, tralalala. Sekolah minggu paling yahut, anak-anaknya imut-imut, ujiannya girang-girang, firman Tuhan oke punya. Sekolah minggu paling yahut. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Pasti semua tetap sehat dong, tetap sukacita selalu. Iya, pasti kita semua rindu di sini untuk ibadah online, berkumpul bersama. Ya, sekalipun kita semua masih beribadah online, tapi kita tetap bersukacita untuk mengikuti ibadah saat ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita bersatu dulu sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik kasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa datang menyembah Tuhan, karena Ia adalah Allah yang setia, yang mampu memulihkan kehidupan kita semua. Mari kita mengangkat satu pujian, dengan apa akan ku balas. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau Allah
kami di dalam ibadah online ini, kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau tetap berada di dalam kami semua. Tuhan, biarkanlah kami memuji dan menyembah dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau turut campur dalam kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin sebagian dari kita sudah ada yang bosan dan sudah ada yang jenuh juga ya, tapi kalian adik-adik sebagai penerus masa depan bangsa tetap harus di rumah ya. Percayalah bahwa Tuhan akan tetap memberikan kita terang kasih-Nya. Yuk sama-sama kita naikkan pujian Yesus mulia. Mari kita semua tepuk tangan buat Tuhan. Kita memuji nama Tuhan kembali. Yesus mulia. Hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari raja dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari raja dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. To God be the glory. What is love? 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 Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari raja dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Adik-adik kasih Tuhan, saat ini kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian, Kaulah Harapan.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku Yang menopangku. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah kuatku Yang menopangku. yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Selamat pagi teman-teman, adik-adik semua. Mari kita berdoa sebelum kita memulai kebaktian kita. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh berkumpul walaupun dalam kondisi COVID. Kami tidak bertemu muka, tapi kami bertemu di dalam Zoom. Tapi kami percaya Tuhan hadir untuk kebaktian ini. Pimpin kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar bagaimana kita mengenal Tuhan Yesus lebih baik lagi. Ya, apa sih sebetulnya? Apa perbedaannya itu mengenai agama-agama? Apakah semua agama sama? Ya, semua agama kan memberikan mengajarkan semua kebaikan. Benar gak? Benar. Semua agama mengajarkan kebaikan. Betul sekali. Tapi apakah semua agama menyelamatkan? Ya. Koko katakan yang namanya agama tidak menyelamatkan. Baik itu agama yang lain, bahkan Kristen pun tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah seorang yang bisa menyelamatkan kita. Ya, kalau kamu pelajari agama-agama lain, misalkan agama, let's say agama Islam,
Ya, ajaran agama Islam itu mengajarkan kita untuk ada 5. Ya, ujungnya nanti harus naik haji. Ya, berbuat sedekah, ya, amal ibadah, ibadah 5 waktu, sedemikian rupa, berbuat baik, ya, kemudian kurban, dan terakhir harus naik haji. Itu syarat. Demikian juga agama yang lain, misalkan let's say agama Buddha, ya, agama Buddha tidak boleh membunuh binatang. Kenapa? Karena itu ada jiwanya. Tapi ke semua agama, apakah ada yang bisa memberikan keyakinan bahwa kita bisa masuk surga? Ya, kita coba buka Yohanes 13 ayat 36. 13 ayat 36, Yesus memperingatkan Petrus, ya. Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Ya, jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku. Mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Boleh kita interpretasikan begini. Kira-kira kalau kamu pernah nggak ke istana Presiden Jokowi? Pernah nggak? Persyaratan siapa yang boleh masuk istana? Persyaratan kita kah? Atau persyaratan dari istana? Yang pasti dari istana, betul, ya. Nah, kalau kita ke surga, kira-kira persyaratan siapa yang harus kita turuti? Apakah persyaratan kita atau persyaratan dari yang punya surga? Agama-agama lain, pemimpin-pemimpin agama lain, mereka memberikan persyaratan-persyaratan karena mereka katanya sudah pernah ke surga. Gitu. Ya kalau misalkan Nabi Muhammad, ya dengan 5 syarat itu. Dengan kalau kemudian pemimpin agama Buddha, berbuat baik, bersemedi, tidak memotong binatang, membunuh binatang, dan sebagainya. Tapi apakah kita sebagai anak Tuhan, kita melakukan hal yang sama? Kita beda. Ya, kita beda. Kita mendapat undangan anugerah keselamatan. Kalau di istana tuh kita mendapat undangan dari istana untuk masuk ke istana. Ya. Itu yang terjadi. Kita mendapatkan anugerah keselamatan dulu. Tuhan lebih dulu datang. Bukan kamu yang mencari aku, tapi aku yang mencari kamu. Ya, itulah perbedaan antara kita anak Tuhan dengan orang lain. Jadi perbedaannya sangat mendasar. Sangat mendasar. Ya, orang lain dia berbuat baik untuk mendapatkan surga. Kalau kita enggak, kita berbuat baik karena terlebih dulu Tuhan Yesus berbuat baik kepada kita. Demikian juga seperti kalau ke istana. Pak Jokowi memberikan undangan kamu ke istana. Nah, begitu kamu diundang undangannya itu kan jelas. Ada persyaratannya. Oh, harus pakai baju putih, pakai celana panjang, pakai sepatu rapi. Nggak mungkin kamu suka-suka kamu. Atau kamu, saya mau pakai sendal aja deh. Atau saya mau pakai celana pendek aja deh. Enggak. Kamu pasti ada persyaratannya. Harus pakai batik kah? Demikian juga gitu. Ya.
kalau jadi anak Tuhan akhirnya ya tentunya karena sudah mendapatkan anugerah keselamatan, kitanya kan malu hati dong. Karena sudah diberikan kebaikan dulu oleh Tuhan, masa kita nggak mau berbuat baik untuk Tuhan? Ya, Koko ada 5 jalan. Kalau orang Islam juga 5, ya. Anak Tuhan juga 5. Kenapa? Memang jarinya 5. Anak Tuhan, syarat menjadi anak Tuhan pertama adalah anugerah keselamatan. Setelah itu, ya, setelah itu tugasnya anak Tuhan tuh ada 5. Apa aja? Yang pertama itu ke gereja. Ke gereja bukannya ngerumpi. Ke gereja adalah mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita berdoa. Kita berdoa minta Tuhan untuk mengucap syukur, ya. Kita mengucap syukur, kita minta sesuatu kepada Tuhan. Yang ketiga kita baca Alkitab untuk melihat atau mengetahui jawaban Tuhan. Yang keduanya apa? Ya kita berbuat baik. Tentunya kita malu dong kalau kita menjadi anak Tuhan, kita sudah dikasih anugerah keselamatan, masa kita juga masih begitu-begitu aja, nggak ada perubahan. Tentunya kita berbuat baik. Lalu sebagai buktinya kita bawa teman. 5, ke gereja, berdoa, baca Alkitab, berbuat baik, bawa teman ke gereja. 3 ini adalah sebab. Akibatnya 2. Karena kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan lebih dulu. Sebabnya kita harus mendengarkan firman Tuhan. Apa-apa aja yang harus. Gak sama juga kayak kalau kamu ke istana. Ya kamu dapat tugas, dapat undangan sama Pak Jokowi. Ya begitu kamu masuk, pas pampres akan kasih tahu, kamu ke istana nih, gini ya, nggak boleh pegang ini, nggak boleh pegang itu, nggak boleh bawa handphone dan sebagainya. Ada persyaratan-persyaratannya, gitu. Atau kamu dianggap sebagai anaknya Pak Jokowi. Wih, diangkat menjadi anaknya Pak Jokowi. Nah setelah diangkat, apakah kamu bisa menjadi anak Pak Jokowi? Kamu bebas, sebebas-bebasnya kamu bisa, saya mau makan di pinggir jalan, bisa? Enggak. Ada protokoler yang harus kamu lakukan. Ya, Kaisang kalau kemana-mana itu ada bodyguard yang jagain. Dan sebelum mereka ke tempat tersebut, ada beberapa pas pampres yang sudah datang duluan. Itu mau tidak mau, Kaisang tidak bisa untuk menolak. Itu harus dijalankan karena itu protokoler. Demikian juga kita jadi anak Tuhan. Setelah kita mendapat anugerah keselamatan, tentunya kita punya protokoler. Protokolernya itu pergi ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Berdoa untuk apa? Berbincang-bincang sama Bapak kita. Ya kamu mau dong ke istana kan tentu berbincang-bincang juga dengan Pak Jokowi dong. Nah demikian juga kamu. Jadi anak Tuhan ya berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus. Gitu. Lalu ya kamu baca Alkitab untuk mengetahui apakah kamu disetujui permintaan kamu, mengucap syukur, ya. Khususnya banyak kan permintaan anak Tuhan. Ya. Kalau minta berkat tuh paling banyak. Anak Tuhan tuh gitu, termasuk kamu. Gitu ya. Anak Tuhan minta terus, kalau berdoa tuh bawahnya minta. Tapi kalau udah terjadi nih, udah dapet nih, Tuhan setujui nih, Tuhan kasih, lupa, doanya lupa lagi. Itu biasa. Tapi kalau lagi susah, Tuhan tolong Tuhan, ulangan saya jelek, saya kagak mau naik kelas, saya maunya naik kelas karena bisa kagak naik. Doanya tuh rajin bener. Tapi begitu sudah nih lulus, lupa, baca Alkitab aja enggak. Gitu kan? Itu biasanya anak Tuhan tuh. 5 ini nih sebabnya, 2-nya enggak. 3 ini kamu enggak jalanin, pasti 2 ini kamu enggak jalanin. Gitu.
Inilah kehidupan anak Tuhan. Kehidupan anak Tuhan. Itulah bedanya. Agama lain, pemimpin agamanya memberikan jalan menuju surga karena katanya mereka sudah menuju surga. Tapi kalau Tuhan Yesus, Tuhan mencari kita. Tuhan mencari kita dan kita dikasih anugerah keselamatan. Yang penting kita percaya. Gitu. Kamu dikirim undangan dari istana, kamu percaya nggak undangan itu dari Pak Jokowi? Kalau kamu nggak percaya, ya undangan itu kamu lempar aja keluar, kamu nggak datang. Tapi pasti kamu bangga. Wih, ada undangan nih. Kamu pasti kasih tahu mami kamu, papi kamu. Papi, mami, ini ada undangan dari istana. Hari Sabtu besok atau hari Minggu nanti sore pulang gereja, saya diundang sama Pak Jokowi suruh ke istana. Pasti kamu berteriak-teriak kemana-mana, ke teman-teman kamu semua. Itulah namanya kamu bersyukur. Demikian juga kamu, pada saat kamu mendapat anugerah keselamatan, apakah kamu bersyukur kepada Tuhan? Kamu kasih tahu teman-teman kamu yang ini nih berbuat baik dan bawa teman? Apa bahkan kamu jadi malu? Ya, tidak ada di dalam agama manapun yang mengatakan aku adalah kebenaran, adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kamu baca Yohanes 14 ayat 6. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang berani mengklaim, ya, mengklaim bahwa Dia hanya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Coba agama lain nggak ada. Itulah perbedaan yang paling menyolok antara agama lain. Oh, kok kalau gitu Kristen juga nggak menyolok? Betul. Tapi karena kita menjadi anak Tuhan, ya, anak Tuhan itu identik dengan Kristen. Tapi bukan berarti agamanya, ya. Tapi kamu cuma agama doang, agama Kristen. Tapi kamu nggak percaya Tuhan, sama aja, gitu, ya. Sebagai contoh gini, kenapa kita menjadi beda dengan anak Tuhan, anak-anak yang lain? Karena begitu kita mendapatkan anugerah keselamatan, kita lahir baru. Kalau lahir baru sama aja seperti kamu kertas. Awalnya kamu belum kenal Tuhan. Kertas ini warnanya hitam, oke? Hitam. Tapi karena kamu berbuat nakal, nggak ada yang lihat. Karena hitam ketemu hitam nggak kelihatan, oke? Biasa aja. Tapi karena kamu sudah mendapatkan anugerah keselamatan, ditip X sama Tuhan, ini jadi putih. Jadi putih. Ya, pada saat kamu berbuat baik, putih ketemu putih, orang lain nggak ngelihat. Itu wajar anak Tuhan berbuat baik. Tapi kalau begitu putih kamu jadi hitam, katanya anak Tuhan, kenapa berbuat nyontek? Gitu. Tapi pada saat kamu belum kenal Tuhan, kamu hitam, ketemu hitam, biasa aja. Kamu nyontek nggak ada yang marahin. Tapi begitu kamu putih, kamu berbuat baik, kamu nyumbang ke orang lain gitu ya, bersedekah, orang lain akan tahu tuh, walaupun bukan anak Tuhan, bukan orang Kristen, dia tuh berbuat baik. Apakah kita begitu? Ya, kita anak Tuhan putih. Oleh karena itu dasarnya putih, kita berbuat baik karena sudah diperbaharui, sudah lahir baru. Ya, jangan sampai kita menjadi anak Tuhan tapi kelakuan kita semuanya masih sama. Gitu. Oh, menjadi anak Tuhan tapi masih nyontek. Di sini sih nggak ada yang nyontek ya, saya percaya. Ya, sini nggak ada yang nyontek. Kamu semua pasti nggak nyontek. Ya, tapi ngelawan orang tua. Ngelawan orang tua. Kemudian sekolahnya malas-malas. Ingat, anak Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Ya,
Tidak ada anak Tuhan yang tidak memberikan yang terbaik. Ya, kalau kamu ingat hari ini, kalau kamu tahu di sini ada namanya pendeta Dr. Stephen Tong. Ya, saya sangat kagumi pendeta Dr. Stephen Tong. Kenapa? Dulu waktu Koko masih SMP SMA, ya, beliau itu setiap datang ke Jakarta, beliau sekarang sudah di Jakarta, dulu masih di Surabaya. Setiap datang ke Jakarta, beliau wajib KKR di Gereja Kristus Ketapang. Dulu Koko di sekolahnya di SMP SMA-nya di Ketapang juga, sama kayak kamu. Ya, banyak kan. Tapi wajib ikut KKR. Saya nggak tahu deh kalau sekarang ini sekolah Kristen Ketapang apakah berapa bulan sekali KKR. Ya, kalau dulu hampir 3 bulan sekali pasti ada KKR, karena pasti Stephen Tong pasti datang. Kalau datang pasti wajib jadi KKR. Ya, dulu kalau Koko telat nih, langsung ditunjuk. Kenapa telat? Karena Pak Stephen Tong tuh mau memberikan yang terbaik. Padahal waktu itu sempat telat karena kita habis ulangan, jadi ada masuk ke telat gitu ya waktu itu. Tapi nggak apa-apa ya, kamu sebagai anak Tuhan itu wajib menjadi teladan ya, teladan. Dan kita harus beda. Di Alkitab pun kalau kita berbeda, kita tuh berbeda. Begitu kita menjadi anak Tuhan, kita berbeda. Jadi jelas ya perbedaan. Kenapa perbedaan agama-agama lain dengan kita sebagai anak Tuhan? Saya tidak suka menyebut sebagai Kristen ya, karena bagi saya banyak orang Kristen yang munafik. Banyak orang Kristen yang munafik yang tidak mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan sudah sediakan. 5 ini: ke gereja, berdoa, baca Alkitab, berbuat baik, bawa teman. Coba, ini simple, tapi nggak gampang. Ya, hari ini kita belajar bagaimana kita tahu perbedaan ada agama lain dengan agama kita. Ya, kita anak Tuhan, kita Tuhan yang terlebih dahulu. Tuhan terlebih dahulu mencari kita, bukan kita mencari Tuhan, bukan. Agama lain, kita manusia yang mencari pemilik surga. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, Tuhan yang punya surga yang mencari kita. Ya, itu pelajaran penting yang harus kamu mengerti. Ya, bukan karena semua agama berbuat baik. Itu adalah pelajaran yang salah. Semua ajaran baik sama, semuanya berbuat baik. Betul. Kalau di Kristen, di anak Tuhan, itu adalah efek, bukan tujuan. Kalau agama lain tujuan. Berbuat baik tujuannya untuk masuk surga. Kalau kita karena Tuhan memberikan keselamatan dulu, Tuhan memberikan keselamatan pada kita, efeknya kita berbuat baik dong. Tuhan udah memberikan kebaikan kepada kita, masa kita nggak mau baik-baik juga sih? Oke? Ingat, 5 tugas anak Tuhan. Ya, kamu tahu. Ya, ayat hafalan kita Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu telah selesai. Hamba telah selesai memberikan pengarahan dan memberikan pelajaran. Biarlah sekarang Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin anak-anak-Mu untuk boleh menjadi refleksi kasih Tuhan. Kami percaya semua anak-anak-Mu ingin menjadi anak-anak Tuhan yang dapat merefleksikan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Ya, persembahan kita
bisa melalui transfer di bawah ini, atau bisa juga kita kumpulkan di amplop yang ini. Ya, nanti setelah kita semua bisa ke gereja lagi, ya jangan lupa ya amplop ini dikasih ke gurunya masing-masing. Ya, yuk, mari sama-sama kita menyanyikan betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah, alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita sama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan, dan sekaligus kita juga akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun secara online Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mempersembahkan apa yang sudah kami miliki Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sucikan, Tuhan kuduskan, supaya persembahan ini boleh berguna di dalam pelebaran kerajaan-Mu, terlebih untuk di gereja kami ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, biarlah Tuhan juga boleh menolong kami, dan juga memampukan kami untuk kami bisa terus bersyukur kepada Tuhan, dan juga mempersembahkan setiap apa yang kami miliki kepada-Mu ya Bapa. Saat ini juga Tuhan kami teringat untuk Indonesia kami tercinta Tuhan, yang saat ini masih dalam keadaan dilanda oleh virus corona Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, setiap warga negara Indonesia, supaya kami boleh terus menjalankan setiap tugas kami dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Berkati juga setiap pemerintah Tuhan, biarlah mereka juga boleh senantiasa menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin ya Bapa. Berkati setiap orang-orang yang saat ini terdampak virus corona Tuhan, mampukan mereka untuk mereka juga boleh senantiasa terus berpengharapan kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Hari ini juga Tuhan kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, dan kami mau menyerahkan setiap hidup kami kepada-Mu Tuhan. Dalam segala apapun yang kami rasakan, yang kami alami, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Kami berdoa juga setiap orang-orang percaya yang Tuhan percayakan untuk kami bisa melayani ya Bapa. Mampukan kami untuk kami terus bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu Tuhan terus dipermuliakan di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa, kami juga sebentar akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Berkati kami ya Bapa, supaya kami terus boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, dan juga penyembahan-penyembahan yang kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Sepanjang hari ini juga kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jangan lupa ya untuk tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita juga baik-baik saja. Rajin cuci tangan dan tetap di rumah saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.